Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan. Saya percaya berkat kemurahan Tuhan menghantar kita boleh ada lagi pada perenungan firman Allah di hari ini. Firman Allah yang akan kita renungkan bersama di hari ini saya ambil dari Filipi pasal 1 ayatnya yang ke-21. Firman-Nya berkata begini, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian kebenaran firman-Nya di hari ini yang secara khusus mengajar, menasihati kita hidup bagi Kristus. Saya percaya tidaklah keterlaluan dan tidaklah berlebihan kalau kita berkata bagiku hidup adalah Kristus, atau dengan kata lain kita hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus tidak berarti bahwa kita harus menjadi seorang pendeta. Karena bisa jadi kita seorang pendeta, tapi bukan hidup bagi Kristus. Hidup bagi Kristus artinya bahwa seluruh gerak-gerik hidup kita abdikan, kita persembahkan sepenuhnya bagi Kristus. Sehingga gol kita, gawang kita jelas semuanya untuk Kristus. Sehingga kalau kita bekerja bagi Kristus, kita melayani bagi Kristus, dan buat apa saja semuanya tertuju bagi Kristus. Itulah hidup bagi Kristus. Atau juga dengan bahasa yang lain, hidup bagi Kristus berarti bahwa kita harus hidup untuk kepentingan Kristus. Dan kalau kita bicara kepentingan Kristus, maka kita bicara gerejanya, kita bicara Injil Kristus, tapi juga bicara kerajaan Kristus. Jadi ketika kita mau hidup bagi Kristus, itu berarti bahwa mari kita memikirkan gereja Yesus Kristus, mari kita memikirkan Injil Yesus Kristus, mari kita memikirkan kerajaan Yesus Kristus. Supaya gerejanya semakin maju, supaya Injil semakin bersinar, dan kerajaannya semakin jaya. Dan saudara dan sayalah yang bertugas atau bertanggung jawab untuk hal itu. Itulah yang dimaksud hidup bagi Kristus. Kalau kita hidup bagi Kristus, kalimat selanjutnya berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Mati adalah keuntungan kalau apabila bagiku hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan kalau hidup ini kita persembahkan bagi Kristus. Kalau kita berkata hidup bagi Kristus, maka kematian itu suatu keuntungan bagi kita. Kenapa suatu keuntungan? Karena kita akan pergi bersama dengan Kristus. Kita sudah hidup bagi Kristus sama dengan kita sudah menjadi tim suksesnya Kristus. Maka pada waktunya dan pada saatnya ketika kita meninggal, kita akan pergi bersama dengan Kristus. Atau sebelum kita meninggal, Kristus sudah datang, maka kita akan bersama-sama dengan Dia. Makanya bagi orang yang hidup adalah Kristus, bagi orang yang hidup bagi Kristus, maka kematian adalah keuntungan. Iman kita kepada Yesus Kristus yang akhirnya kita membuat suatu komitmen untuk kita mau hidup bagi Kristus. Kenapa kita harus hidup bagi Kristus? Apa yang mendasarinya, apa yang menjadi alasan sehingga kita hidup bagi Kristus? Kalau kita belajar memahami alasan-alasan kenapa kita hidup bagi Kristus, kalau saya coba merangkumkannya, maka yang pertama adalah soal siapa Kristus itu. Kenapa kita harus hidup bagi Kristus? Kenapa bagiku hidup adalah Kristus? Karena siapa Dia? Siapa Kristus itu? Kalau kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan kita, Dialah penguasa alam semesta ini,
tidak salah dan tidak berlebihan kalau kita mengabdikan hidup bagi Dia. Saya merasa bahwa hidup bagi Kristus sesungguhnya sama saja dengan dalam dunia politik, kita jadi tim sukses Kristus. Sehingga apa saja kita buat semuanya untuk Kristus. Maka kita akan mengalami kematian, dan kematian itu keuntungan bagi kita. Jadi hal yang pertama yang sangat mendasar, kenapa kita harus hidup bagi Kristus? Karena siapa Kristus itu? Dia Tuhan kita, Dia pencipta kita, Dia yang memegang kendali atas hidup kita, Dia yang menentukan masa depan kita, bahkan anak cucu kita semua ada dalam tangan Dia. Jadi tidak salah dan tidak berlebihan kalau hidup bagi Kristus. Karena siapa Kristus itu? Untuk seorang wali kota, untuk seorang gubernur, untuk seorang bupati, kita mau jadi tim suksesnya dia dengan harapan mungkin pada waktu dia terpilih, kita bisa dapat remah-remah, kita bisa dapat berkat. Dan bagi saya oke-oke saja dan tidak ada persoalan. Tapi bisa jadi juga dia tidak terpilih, ya kita tidak dapat apa-apa. Ataupun kalau seandainya dia terpilih, belum tentu juga dia akan memperhatikan kita. Tapi kalau Yesus Kristus, pasti dia akan jadi raja. Dia Tuhan. Tidak mungkin dia tidak memperhatikan kita. Tidak mungkin dia tidak mempedulikan kita. Tidak mungkin dia tidak memikirkan masa depan kita. Kalau kita jadi tim suksesnya dia. Kalau kita hidup bagi Kristus, kita memikirkan pekerjaan Tuhan, memikirkan Injil Yesus Kristus, memikirkan kerajaan Allah, tidak mungkin dia tidak menolong atau memberkati kita. Karena siapa dia? Dia itu Tuhan penguasa alam semesta ini. Hal yang kedua yang saya coba amati, kenapa kita harus hidup bagi Kristus? Kalau yang pertama karena siapa Kristus, dan yang kedua karena apa yang Kristus buat bagi kita. Kristus mati di Kalvari demi dan untuk menebus dosa kita. Salib Kristus memungkinkan sorga terbuka lebar bagi kita manusia berdosa, manusia kotor, manusia najis, manusia durhaka yang tidak patut mendapat sorga. Tapi oleh karena kematiannya, sehingga kita bisa memperoleh keselamatan. Bukankah itu suatu pengorbanan Kristus yang luar biasa bagi kita? Keselamatan itu sangat berarti bagi hidup kita. Makanya Yesus pernah berkata, apa gunanya engkau memperoleh seluruh isi dunia ini kalau jiwamu binasa? Artinya keselamatan jiwa kita itu lebih berharga dari seluruh isi dunia ini. Dan Kristus sudah mengerjakannya di Bukit Golgota. Kita hanya menyadari keberdosaan kita, kita bertobat dari dosa kita, kita beriman sepenuhnya kepada Dia. Maka keselamatan itu menjadi garansi bagi saudara dan saya. Itulah yang Kristus sudah buat bagi kita. Sehingga tidak keterlaluan, tidak berlebihan. Kalau kita berkata bagiku hidup adalah Kristus. Saya mempersembahkan hidup saya bagi Kristus. Karena Kristuslah sehingga saya bisa mengalami ataupun memperoleh keselamatan. Jadi mari Bapak Ibu, umat yang dikasihi Tuhan. Rasanya hidup ini tidak paripurna, tidak sempurna berapapun harta kekayaan Anda. Berapapun tingginya jabatan Anda, gelar Anda, kalau Anda tidak berkolaborasi dengan Sang Pemilik hidup ini untuk kita memajukan pekerjaannya, memajukan gerejanya, memajukan Injilnya, memajukan kerajaannya. Ada yang hilang dalam hidup kita. Tetapi betapa paripurnanya suatu kehidupan ini. Kalau kita bisa terlibat bersama, bersinergi bersama, bergandengan tangan bersama, untuk kita hidup bagi Kristus. Allah yang punya firman ini memberkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur untuk firman-Mu hari ini. Mengajar kami, mengingatkan kami hidup bagi Kristus.
Karena siapa Kristus dan apa yang Kristus buat bagi kami. Rohmu yang kudus tanamkan dan meteraikan firman dalam hati dan pikiran kami. Dan sanggupkan kami untuk bisa memperlakukan firman ini dalam hidup kami sehari-hari. Berkat Tuhan bagi umatmu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit tambah berdoa dalam nama Yesus. Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan dari sakit penyakit yang diderita. Terpuji-pujilah namamu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom, Tuhan Yesus berkati kita dengan firman-Nya di hari ini.